Karena selama ini kita krisis bantuan sosial ilmu, Mas. Seperti itu, bukan krisis bantuan sosial yang lain, tapi krisis bantuan ilmu. Tapi untuk modal sosial, Ya. modal sosial ini yang langka. Tapi saya sangat tertarik dengan kata KWT, Oh, KWT. kelompok wanita tani. Kalau saya dari kacamata saya itu sebetulnya KWT itu setiap desa itu sebenarnya ada kelompok wanita tani sebetulnya. Sebenarnya ya. KWT identik dengan mungkin dengan PKK. Identiknya itu kegiatan yang di PKK, ketahanan pangan. Yaitu ketahanan pangan yang tematik. Tematik karena ada kegiatan dengan narasi-narasi yang sangat narasi ini ya ibaratnya iso diterima di sosmed, narasi ini piye kita nanam gini. Sebenarnya itu positif, terkadang kalau tematik itu pas ada sesuatu hal aja nanam bet gitu banyak, tapi setelah itu keok karena mereka itu bukan dari keinginan dari dalam hati, cuma karena kegiatan program dari atas suruh gini. Saya kayak gini itu sudah 1 tahun yang lalu saya mengutaran ke desa. Alhamdulillah desa menyetujui lah, katakanlah seperti itu, untuk kegiatan kita di sini itu. Dari penerapan teknologi tepat guna, oke, kita sudah. Kebanyakan itu masih menggunakan sistem konvensional. Ya, Dari pupuk, menggunakan kimiawi. Memang semua tidak terlepas dari bahan-bahan kimia. Kayak air ada kadar, kandungan hidrogen peroksida itu juga ada. Tapi kimia yang paling berat mungkin dari pestisida, dari insektisidanya, ya dari kimia mungkin berat karena kita harus pakai masker, pakai APD mungkin besok itu. Ya. Mungkin juga seperti itu. Terkadang mungkin penerapan dari waktu di saat hama itu pada jalan-jalan kita baru nyemprot, mungkin seperti itu. Tapi bagaimana caranya kita memanfaatkan lahan dengan sistem yang tepat guna, itu belum bisa diterima dengan bahan yang masih katakanlah kayak pestisida, kita menggunakan pestisida kayak dari rendaman daun pepaya. Ya. Kalau kita nggak mau rendam, kita beli dari tukang jamu. Yang masih murni hijaunya itu, tapi tidak kita langsung pakai, besok kita pakainya itu kita kasih ekstrak daun bawang, sudah tak bikin fermentasinya di sana. Seperti itu kalau kita mau nyemprot seperti itu. Tanpa kimiawi. Di kimia tetap ada, air pun itu tetap kimia. Masih ada kandungan kimia. Jadi bahan kimia yang keras. Tetap masih kita menggunakan kimia karena dari airnya ada kimia, pupuk dari kandungan tanah, struktur tanah juga ada fosfornya, ada natrium NaCl atau ada, terus kalium ada di tanah. Cuma terkadang kita tidak tahu kondisi tanah itu asam atau tidak. Jadi kan kayak petani itu melihat pupuk, giliran besok berikutnya tanah sudah tidak kondisi bagus, seperti itu. Kadang kita perlunya pelatihan yang melibatkan mungkin dari kerjasama dengan instansi manapun, itu dan langsung ke petani, bagaimana cara menerapkan teknologi tepat guna di pertanian, bagaimana cara kita merawat tanaman itu biar kita tidak merusak dari struktur tanah, struktur alam itu bagaimana. Iya. Seperti itu. Jadi harapan jenengan niku, atau mungkin setelah selesai atau sudah di sini sudah pernah neng yang jenengan buat di sini dalam konteks RT ning jenengan niku, jenengan ingin juga memberi kontribusi kepada kaum sedulur tani. Niku jenengan mempunyai keinginan di situ boten? Sebetulnya pengen, cuma saya bukan istilahnya ahli
bukan ahli, bukan saya cuma membaca artikel. Kayak nanam itu tidak perlu di lahan terbuka, tidak perlu kayak nanam sayur ya. Ya. Kita teknologi modern itu ada nanam di dalam ruangan. Kita memaksimalkan pakai grow light, Pak, pakai apa? Lampu pertumbuhan kayak seperti ini, bisa LED itu banyak dijual. Memang cuma sinar matahari itu hampir 75% itu kekuatan dari sinar matahari. Memang cuma kalau kita pas posisi kita agak di atas, tidur rumahnya di apartemen mungkin terhalang apapun ya. Nah, kita pengen nanam, bukan nggak ada lah, ya itu di dalam nggak apa-apa. Ya. Pakai instalasi, mungkin baca-baca di artikel, dilihat di YouTube banyak bagaimana cara membuat instalasi hidroponik memakai lampu pertumbuhan banyak. Seperti itu. Modernisasi, yang jelas itu. Modernisasi jangan hanya slogan tadi, jangan slogan, tapi tetap narasi-narasi positif harus dilibatkan, mungkin dari kayak Kabula Muda, jenengan, mas-mas yang di sana itu Balion Desa. Balion Desa sama slogan nih. Balion Desa, openana desamu, karena aspek-aspek positif untuk meningkatkan kemajuan desa itu dari kita anak muda yang penuh inovasi dan apa? Dan sambatnya anak muda nih. Ya mungkin Mas Adi apa ya Mas? Kok koyone aku ki pengen ngulik-ngulik meneh soal jenengan niku, karena kemarin itu jenengan sambat kalih kula, mboten sambat ding. Cerita kalih kula nek bahwa ketika mborongke membuat seperti ini kan waktunya agak lama ya Mas. Buat seperti ini kan waktunya agak lama. Daripada ngenteni wong akeh wong desa, jenenge wong desa iki ndi kene iso kono sok ra iso. Nah, itu kan, tapi kok jenengan milih wong desa daripada mborongke tenggene tukang untuk membuat ini. Toh ketika nek jenengan niku nggudite jenengan piyambak, terus untung piyambak jenengan blegeding dhewe niku. Tapi kenapa milih untuk masyarakat? Ki agak memancing mesti. agak memancing pertanyaannya. Hati-hati loh Mas, ada rekan saya yang baik hati ini, hati-hati lah. Padarnya gini, seperti yang dikatakan Mbak Asri tadi, itu karena sisi sosial kemasyarakatan, gotong royongnya. Kita seperti ini tuh tidak semulus yang Anda bayangkan Mas. Iya, pasti. Gitu. Berarti kita kan sebagai bapak-bapak itu menyiapkan lahan untuk kegiatan ibu-ibu loh, kegiatan ibu-ibu. Kan tidak mungkin tuh ibu-ibu sih nggarap kayak gini, gitu. Tidak mungkin. Kita dari bapak itu kerjasama menyiapkan sesuatu hal yang bisa dimanfaatkan, didaya gunakan oleh ibu-ibu dan mungkin nanti bisa menjadi sisi komersilnya. Iya. Sisi pendapatan tambahan untuk ibu-ibu di tingkat RT. Karena apa? Kalau di lingkup mikro, berarti kalau RT itu saya katakan mikro, itu lebih enak dalam kita mengupayakan mengontrol, itu lebih enak daripada kita langsung mencakup di lingkungan makro. Karena kalau berkata di desa ya, di desa kan ini kan butuh tingkat RT. Kadang ada pelatihan melibatkan perwakilan ke sana, ke tingkat desa. Pasti itu nanti tolong disebarluaskan, tolong ditularke pelatihan ini ke tingkat paling bawah, yaitu masyarakat. Tapi kebanyakan ilmu yang mereka dapat itu karena kegiatan tematik itu aja, tanpa nyalurke. Karena kita bergerak di makro, katakanlah kita memanggil perwakilan dari tingkat RT, perwakilan satu. Terkadang yang dipanggil untuk menjadi perwakilan itu belum tentu mau menyebarluaskan ilmu yang didapat di lingkup paling bawah itu, di tingkat R-nya itu belum tentu itu, katakanlah tidak semuanya loh, belum tentu menyebarluaskan ilmu yang mereka dapat di pelatihan di lingkup makro. Jadi kita kuatkan
kita kuatkan lingkup yang paling bawah Ya. biar untuk menopang mikro menopang makro enak nanti. Bottom up. Yes, dari bottom up, dari arus bawah itu seperti apa. Kalau arus bawah itu sudah bagus, atas bagus. Tapi bener boten dalam pemahaman saya setelah mengamati gini jenengan niku bahwa mungkin niki dadi resep rincang-rincang niki sing datang ke sini. Kunci pertama itu ketika sudah memegang emak-emak. Apakah jenengan niku apakah jenengan niku mingin-mingini soal potensi cuan, potensi uangnya, atau sekedar mendekati emak-emak dan kemudian bapaknya gerak sendiri? Niku menarik Mbak niku. Ini harus dijawab ya. Iya. Gimana menaklukkan emak-emak? Emak itu Emak itu satu satu. menyiapkan ibarat itu pangan di rumah. Kebanyakan emak itu juga ada di rumah. Hampir 70% lah katakanlah tidak bekerja sebagai ibu rumah tangga. Bagaimana mereka itu bisa nyayur katakanlah untuk memasak tapi tanpa mengeluarkan uang. Itu kunci dulu. Kalau sudah baru dibesarkan lagi untuk kegiatan penambahan uang. Tetap kegiatan ibu-ibu itu tidak lepas dari bagaimana ibu untuk mendapatkan income tambahan. Tapi kalau saya mau menjawab tadi Emak-emak. tipsnya untuk sebetulnya kalau di sini itu tidak perlu menaklukkan karena kondisi sosial masyarakatnya dari ibu-ibu sama bapak-bapak itu sering kegiatan bareng Mas. Jadi tidak perlu satu door kayak gini, enggak. Jadi semuanya sudah yang ada komando di bagian ibu-ibu ada, di bagian bapak ada. Ya kerjakan bareng-bareng udah rukun. Jadi enggak ada ya ada sih masih ada anggapan sayur kangkung di 1000 udah dapat. Iya. Itu terkadang itu menjadi penyemangat. Jujur itu dari penyemangat. Kalau semua berpikiran seperti itu, kenapa jadi petani? Katanya beli beras aja 10.000 dapat. Kenapa harus nandur? Kenapa harus rugi kita makan waktu? Ambil itu mertua saya itu sampai hitam loh Mas. Apa? Garap sawah itu sampai hitam loh. Terus kenapa kalau hitam Mas? Panas Mas, kasihan Mas. Saya hitam juga nggak apa-apa. Sebetulnya. Mas Ade nggak ikut ke sawah? Nah itu. Bantuin dong. Nah itu katakanlah bagaimana kita modernisasi petani itu kegiatannya seperti jangan terfokus di kegiatan pertanian di sawah. Sama di sawah nanti mungkin dari jam pagi sampai jam 9 nanti pulang ke rumah karena panas mungkin pulang ke rumah. Dan di rumah itu kalau ada ibarat kata seperti inilah contoh sederhananya seperti ini kan mudah. Ini ambil contoh sekitar katakanlah 50 box seperti ini bisa berapa itu nanti kan sama padi 3 bulan sawi kita nanam sawi 1 bulan katakanlah 1,5 bulan kita sudah bisa panen ada tambahan income Ya. kebanyakan warga sawah kesel padahal kayak seperti ini kan kita tidak perlu nyirami kita hanya mengontrol setiap 2 hari sekali kondisinya seperti apa airnya sudah menyusut kan seperti itu kita tidak membutuhkan tenaga ekstra memang pas persiapannya untuk persiapannya memang agak waktu cuma kalau udah jadi 1 bulan ya Alia tetap kalau padi tidak mungkin digabungkan dengan nanam sayuran tidak bisa karena padi butuh media yang beda dengan sayuran seperti itu Harapannya seperti itu. Kamu nggak pernah lihat apa yang ada kok di internet itu di Jepang itu di apartemen itu dia nanam padi gitu. Emang udah ada. Itu Jepang. Di Jepang bisa ya. gitu. Jadi enggak apa ya? Tak kira dalam pikiran saya modernisasi pertanian itu karena ini tadi konteksnya urban farming, tetap sawah itu ya di sawah, Mbak. Jadi modernisasi pertanian itu ketika alat produksinya, alat bacanya, itu era industri 3.0. Sekarang udah
hampir 4.0. 4.0. Nah, biar bisa menggenjot produksinya lebih banyak lagi, bukan mindah dari sawah persawahan, areal persawahan kepada lahan sempit seperti ini. Saya kira gitu loh Mas Tadi. Oh, Ya. nek kalau dikira begitu mungkin ya kita harus mengulang waktu ya Mbak ya. Iya, sekarang gini, kalau kita mengonjol sektor pertanian gini-gini, mau terkadang kita tuh 1 tahun padi itu paling sebetulnya idealnya itu berapa kali Pak? 3. 3 kali. 3 kali. Enggak 2 kali idealnya, karena kita harus menjaga struktur tanah. Oh iya. Satu. Iya toh? Iya toh? Nah sekarang udah digenjot Mas. Bagaimana 1 tahun bisa 3 kali ya? Mungkin besok bisa 4 kali. Nah di sektor di kemajuan teknologi mungkin padi cuma butuh waktu 1 bulan itu mungkin bisa. Nanti mungkin cloning padi bisa jadikan seperti itu. Oh, bukan padi plastik ya. So kakek lho padine mangan plastik ya sih. Iya. Polemik terbesar itu jika lahan pertanian sudah berkurang. Slogannya itu penjaga pangan tingkat provinsi, tingkat kabupaten. Tapi terkadang sekarang itu kalah dengan pemukiman yang padat, bikin perumahan. Setelah ini ada jalan tol. Ya. Ya. Terus problem lagi. Ya sudah ada satu jalan. Nikmati baik gitu. Seperti ini nandu, jangan Mbak Asri santai ya Mbak. Ya. Tapi aku sing kikuk. Menarik gini Mbak. Nek dari pemahaman sampean, dari pemahaman jenengan niku, apa yang dilakukan Mas Ade jenengan sebagai ibu-ibu niku? Kan mau Mas Ade belum menjawab soal bagaimana bapak-bapak bisa bergerak. Ya kan tadi pertama memang menarik ibu-ibu dengan income, terus akhirnya bapak-bapak bisa bergerak gitu. Tapi kan dia tadi udah jelasinnya itu bukan apa ininya jadi iming-iming, tapi emang suasananya itu udah kondusif duluan. Nah, terus ada kayak saiki gawe iki alat-alat ini, nyiapin bilah bambu, botol, kotak-kotak hidroponik sederhana seperti ini. Hidroponik multiguna nih saya bilang ya. Memanfaatkan barang-barang yang ada. Tapi itu karena suasana udah kondusif duluan. Nah, terus ketika ada ide ditangkap, digarap bareng, dinikmati bareng. Jadi ketika daerah lain tanya tipsnya gimana, susah gitu. Tapi kalau mau pakai cara ini bisa. Tapi kalau dulu sempat saya dari Pak Agus itu pas zamannya heboh-hebohnya kali zaman dulu itu, justru beliau itu berpendapat awalnya itu dari kali, nggak tahu dari gimana, pokoknya ketika kali itu sudah seneng nang kali, sudah seneng, sudah pecah nang menikmati kali, itu diajak ke kegiatan manapun yang bersifat gotong royong itu cepat. Itu menurut beliau loh. Kalau menurut kamu gimana? Iya, Yang punya kali kan, itu loh. mungkin kan kali itu sebagai apa ya? Mupuk solidaritas, karena di situ Iya. bisa kumpul bareng gitu. Jadi ya itu ya karena mungkin manusia itu kan nggak mungkin ya orang itu kapitalis liberalis ngelihatnya cuma materi terus capek gitu loh. Iya. Capek bener-bener. Saya nggak mau capek. kaya, Mbak. Capek. Maunya apa? Bojo papat. Capek. Jadi ada suatu titik di mana kita kan di dataran rendah nih Yus. Nah, kalau saya ambil teorinya Pak Hari Santoso, jadi manusia itu ketika fitrahnya dataran rendah itu agraris. Misalnya dia di pesisir, dia fitrahnya itu ya di laut, ikan, mengenal mana laut yang banyak ikannya, dalam ikan dan kita itu di dataran rendah. Ya fitrah kita ya ini, fitrah kita udah dengan daun saya dengan tumbuhan, dengan tanaman pangan itu tidak bisa lepas. Jadi ketika Seharusnya ya, Mbak. Jadi ketika kita sudah merasakan benefit keuntungan dari kegiatan kita itu ini dan disengkuyung oleh banyak pihak, sustainable, jadi bisa berlangsung terus menerus. Sini udah pernah ikut lomba desa belum? Mas Ade, lomba desa lomba kayak apa nih, Mbak? Lomba desa. Nggak tahu, barangkali ada lomba PKK mungkin ada. PKK.
nggak cuma Pok Darwis ya, itu cuma dengarnya Pok Darwis. Pok Darwis kita belum ada dengan Pok Darwis. Darwis Karena kan kita yang punya aset wisata ya yang dapat. Pok Darwis. Tapi kalau yang enggak ya susah. Kemarin saya kalau di sini mendengar dapat bahalan itu untuk kemajuan pertanian dari kabupaten atau dari aspirasi saya kurang tahu, juga dapat. Alhamdulillah nanti bisa untuk menunjang kinerjanya petani. Ya, jadi kalau modal alat peralatan itu kita bisa dapat dari manapun. Belum tentu beli. Bisa lah dari zaman sekarang cukup banyak pihak-pihak yang peduli. Tapi untuk modal sosial, Ya. modal sosial ini yang langka. Tidak semua tempat seperti ini. Kita akan selalu butuh tanah. Kita akan selalu butuh air.